Pemirsa di rumah, My News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya, Nida Awalia, dan berikut berita selengkapnya. Perusahaan listrik negara akan memberikan listrik bersubsidi dengan gaya 900 volt ampere kepada 10.980 sambungan rumah di Kota Dumai dari keseluruhan 68.500 pelanggan. Sebagai perusahaan sumber energi listrik, PLN telah ikut berpartisipasi dalam membantu masyarakat kurang mampu dengan memberikan listrik bersubsidi kepada 10.890 rumah yang ada di Kota Dumai. Sedangkan keseluruhan pelanggan ada di Kota Dumai tercatat sebanyak 68.500 konsumen, baik itu dari masyarakat, perusahaan, dan yang lain. PLN juga akan mencabut sambungan listrik bersubsidi sekitar 20.000 rumah pelanggan di Kota Dumai, sesuai kebijakan pemerintah yang memprioritaskan listrik subsidi agar tepat sasaran. Pencabutan listrik bersubsidi ke 20.000 rumah ini merupakan pelanggan dengan daya listrik 900 VA, namun dinilai masuk dalam kategori masyarakat yang mampu, sehingga tidak berhak lagi menerima listrik bersubsidi. Kebijakan mencabut dan memberikan listrik subsidi maupun non-subsidi ini berdasarkan data yang diperoleh PLN dari pemerintah, sesuai peraturan pelayanan kelistrikan kepada seluruh masyarakat pengguna jasa listrik. Sebelumnya itu harga listrik ini, masyarakat ini kan disubsidi sama pemerintah. Yang disubsidi itu untuk warga dengan daya 450 VA dan daya 900 VA. Nah, mulai 1 Januari kemarin, subsidi untuk warga negara Indonesia dengan daya 900 VA. Sebelumnya, pemerintah daerah sudah sosialisasikan program penerima dan pencabutan listrik bersubsidi ini dengan sasaran pelayanan listrik bersubsidi tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu dan miskin. Wadi, Mayatama TV melaporkan. Pegawai Kecamatan Dumai Barat dan Kelurahan Purnama dibantu masyarakat setempat melaksanakan gotong royong di sepanjang Jalan Batu Bintang Kamis pagi tadi untuk membersihkan lingkungan. Menurut keterangan dari Camat Dumai Barat, Zulfahran, bahwa gotong royong ini selain membersihkan tumpukan sampah, juga untuk membersihkan ranting pepohonan yang mengarah ke jalan raya. Pihak kecamatan mengadakan gotong royong ini dalam rangka meningkatkan keindahan dan kenyamanan karena Jalan Batu Bintang merupakan akses sangat penting bagi masyarakat. Selain itu, karena gotong royong harus giat dilakukan oleh unsur pemerintah di kecamatan dan kelurahan bersama masyarakat sesuai himbauan Wali Kota Dumai Zulkifli As. Kegiatan gotong royong ini telah diagendakan rutin setiap hari Jumat dan Minggu tiap pekan. Untuk hari Jumat dilakukan di sekitar lingkungan masyarakat dan hari Minggu dilaksanakan di sejumlah jalan utama di kecamatan. Kita sosialisasi kepada RT, seluruh RT yang berada di wilayah Kecamatan Dumai Barat sudah kita sampaikan. Kemudian kita sudah rapat koordinasi dengan lurah, puskesmas, kemudian lintas sektoral yang ada di wilayah Kecamatan Dumai Barat sudah kita adakan rapat koordinasi. Kemudian dengan RT, LPMK dan semuanya kita sudah sampaikan bahwasanya kita rutin untuk melakukan gotong royong di wilayah masyarakat. Kemudian kita mengadukan penanaman pohon. Lurah Purnama Nasib menambahkan juga agar masyarakat aktifkan gotong royong di lingkungan supaya terciptanya lingkungan yang bersih. Didi, Mayatama TV melaporkan. Satuan Polisi Pamung Praja Kota Dumai melaksanakan operasi normalisasi trotoar dan bahu jalan dengan penertiban pedagang berjualan di sejumlah fasilitas umum. Dalam menjaga ketertiban dan fungsi utama fasilitas umum, Satpol PP Dumai sudah melaksanakan penertiban pedagang. Selain itu, juga mengimbau pemilik kendaraan untuk tidak parkir kendaraan di atas trotoar. Kepala Bidang Penegakan Peraturan dan Perundang-undangan Satpol PP Dumai, Yuda Pratama, menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan selama 4 hari di sejumlah ruas jalan di Kota Dumai. Ruas jalan yang menjadi sasaran penertiban ini dilakukan di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sultan Syarif Kasim, Jalan Diponegoro, dan Jalan Sultan Hasanuddin. Penertiban juga akan dilaksanakan di beberapa titik jalan protokol lainnya, guna memberdayakan pedagang untuk tidak mengganggu fasilitas umum. Untuk sekarang ini kegiatannya hanya penertiban trotoar. Ada yang parkir, ada yang meletakkan barang-barang dagangan. Kita geserkan ke dalam. Gitu. Himbaulah kepada seluruh pedagang sekali yang berada di trotoar untuk dapat
mematuhi ketentuan yang berlaku. Karena pada prinsipnya badan jalan dan trotoar itu kan digunakan untuk pejalan kaki. Pantauan Mayatama TV, penertiban berlangsung di sepanjang Jalan Sukajadi. Para pedagang diminta tidak menjajakan barang dagangan hingga atau melewati trotoar dan badan jalan. Bahkan kendaraan parkir di atas trotoar turut ditertibkan. Wadi, Mayatama TV melaporkan. Semangat belajar anak didik di Madrasah Diniyah Awaliyah Arafah di Jalan Pemuda Darat, Kota Dumai patut diacungi jempol meski di tengah kondisi bangunan ruang belajar tidak layak huni. Pantauan Mayatama TV, kondisi madrasah dengan bangunan ini tampak memprihatinkan. Ruang belajar dinding dari triplek hanya sisi sebelah kiri dan atap bocor. Juanda, pengurus MDA Arafah, mengatakan bangunan ini hanya memiliki satu ruang belajar. Dan untuk proses belajar terpaksa anak didik dibagi dalam 2 sesi belajar pagi dan siang. Kondisi bangunan ini sudah dialami selama hampir 2 tahun dan anak didik tetap semangat belajar. Pengurus madrasah juga mengakui belum adanya bantuan dari pemerintah untuk pembenahan bangunan. Ini dengan bangunan ini kan anak-anak jadi terganggu kan, apalagi saat ini kan musim hujan kan, sehingga banyak atap-atap ini yang bocor sehingga mengganggu aktivitas anak yang mengadakan sekolah di sini. Jelas kita sudah usaha untuk membangun madrasah yang saat ini sudah sedang tahap pembangunan ya, yang ada di samping masjid kita ini. Tapi untuk saat ini kita masih banyak membutuhkan dana lagi. Pengelola madrasah berharap adanya uluran bantuan dari pemerintah agar kondisi bangunan madrasah bisa lebih ideal dan nyaman untuk anak belajar. Deka, Mayatama TV melaporkan. Tumpukan sampah di pinggiran Jalan Batu Bintang, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kamis tadi pagi, ditimbun masyarakat setempat dengan tanah kuning. Pemandangan tumpukan sampah kerap ditemui di wilayah Kota Dumai, salah satunya yang berada di pinggir Jalan Batu Bintang tersebut, sehingga selain merusak keindahan, juga menimbulkan bau tidak sedap. Penimbunan sampah dilakukan masyarakat secara gotong royong ini, diikuti juga pegawai pemerintah, kecamatan, dan kelurahan. Tujuan ditimbunnya sampah ini supaya nantinya di lokasi itu bisa diletakkan bak sampah agar warga tidak lagi membuang sampah sembarangan. Sekali lagi saya mohon kepada warga Purnama, membuang sampah tidak boleh sembarangan. Kalau memang bisa ditanam di sekitar pekarangan rumah, tolong ditanam. Jadi jangan dibuang di sembarang tempat, harus pada tempatnya. Itu sangat merusak pemandangan. Pihak kelurahan juga mengharapkan partisipasi seluruh masyarakat agar bersama-sama menjaga keindahan kenyamanan, khususnya di Kecamatan Dumai Barat ini. Didi, Mayatama TV melaporkan. Liputan tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan terus My News setiap hari hanya di Mayatama TV. Seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.